Selamat pagi pemirsa, Infinity Report kembali hadir untuk Anda. Kami akan menyajikan informasi yang hangat, faktual, dan terpercaya selama 15 menit ke depan. Bersama saya, Dinar Zaki Ahmad. Inilah Infinity Report selengkapnya. Pemirsa, seperti yang kita tahu pada 5 Oktober kemarin, DPR RI telah mengesahkan RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja. Hal tersebut memicu kemarahan berbagai elemen, terutama masyarakat dan mahasiswa di Yogyakarta. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan rekan kami, Iqbal Arsy, yang sudah berada di Bundaran UGM untuk menyampaikan laporan tentang aksi damai kali ini. Ya Iqbal, silakan laporan Anda. Suasana pada pagi hari ini terlihat cukup lengang dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Kemudian untuk pengamanan aksi, aparat kepolisian sedang melakukan persiapan untuk mengawal jalannya aksi agar selalu kondusif. Diperkirakan masa aksi yang akan memadati Bundaran UGM ini sekitar 500 orang, lalu aparat yang diterjunkan sejumlah 700 personel. Baik Iqbal, untuk aksi damai kali ini, aliansi mana saja yang ikut terlibat? Pada hari ini, aliansi buruh, aliansi mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi terkait Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada beberapa waktu lalu agar dibatalkan. Lalu rangkaian apa saja yang dilakukan oleh para demonstran pada aksi damai kali ini yang dilakukan di Bundaran UGM Iqbal? Masa aksi ini rencananya akan melakukan long march dari 4 titik kumpul yang tersebar di UTY, UMY, UIN, dan UNY menuju Bundaran UGM. Aksi ini bertujuan untuk menolak disahkannya Omnibus Law dan Cipta Kerja karena dinilai merugikan buruh dan memiliki dampak buruk signifikan lainnya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saat ini kembali ke studio, Dina. Baik, terima kasih Iqbal untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, di tengah pandemi seperti ini banyak sektor yang melemah, terutama sektor pariwisata. Namun di Pulau Jawa sendiri sudah ada beberapa sektor pariwisata yang membuka pariwisatanya. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami, Dira, Sarah, dan Anissa yang sudah berada di Wonosobo, Yogyakarta, dan Bogor untuk melaporkan perkembangan di sektor pariwisata di daerah tersebut. Dira, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Dinar. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagai kabupaten yang memiliki kawasan wisata yang cukup terkenal yaitu Dieng, perkembangan wisata di Wonosobo cukup menyerot perhatian, terutama bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Wonosobo. Kendati bulan Agustus kemarin sempat terjadi pelonjakan grafik kasus positif COVID-19, beruntungnya bulan September kemarin sudah mulai menurun grafiknya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo sekaligus juru bicara COVID-19 Muhammad Riyatno menyatakan sekarang di Kabupaten Wonosobo tempat wisata sudah mulai dibuka. Namun seperti protokol kesehatan seperti memakai masker, penerapan jaga jarak dan juga penyemprotan disinfektan secara berkala menjadi tanggung jawab pengelola daerah wisata. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan masih terjadi beberapa pelanggaran seperti para pengunjung yang tidak memakai masker ataupun tidak menerapkan jaga jarak dan juga penyemprotan disinfektan yang tidak dilaksanakan secara berkala. Demikian laporan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya laporan dari Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilaporkan oleh rekan kami Sarah Panggabean. Silahkan Sarah. Baik, terima kasih Dira. Saat ini saya sudah berada di depan air terjun Grojogan Watu Purbo, yang dimana bisa kita lihat bahwa air terjun Grojogan Watu Purbo telah kembali dibuka setelah sekian lama ditutup karena adanya pandemi COVID-19. Saat ini dapat kita ketahui bahwa sektor pariwisata di Yogyakarta telah kembali dibuka. Meskipun dengan kembali dibukanya pariwisata di Yogyakarta menimbulkan pro dan kontra, namun Yogyakarta sendiri tetap memutuskan untuk membuka beberapa tempat wisata. Ya, salah satunya adalah air terjun Grojogan Watu Purbo ini. Tepat di belakang saya, sudah terlihat jelas bahwa air terjun Grojogan Watu Purbo ini mulai memberlakukan protokol kesehatan bagi para pengunjung yang akan masuk ke dalam. Seperti tempat-tempat umum biasanya, protokol kesehatan yang diberlakukan adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Namun sangat disayangkan, air terjun Grojogan Watu Purbo ini tidak memberikan batas para wisatawan untuk berkunjung. Hal ini menyebabkan para wisatawan tidak saling menjaga jarak ketika berada di lokasi. Dapat kita ketahui juga bahwa air terjun Grojogan Watu Purbo adalah salah satu tempat transit para pesepeda selama pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan air terjun Grojogan Watu Purbo menjadi sangat ramai akan pengunjung. Selain kurang diberlakukannya penjagaan jarak, masih banyak juga beberapa para pengunjung yang tidak memakai masker saat berkunjung ke air terjun Grojogan Watu Purbo ini. Sekian laporan Sarah Panggabean dari Grojogan Watu Purbo, Yogyakarta. Laporan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Anissa Nuralifah dari Bogor. Silakan Anissa. Sarah, untuk perkembangan pariwisata di Bogor sendiri, memang pemerintah kabupaten setempat telah menambahkan beberapa wisata alam, diantaranya yaitu Curug Cipamingkis dan juga Villa Hayangan yang terletak di Kecamatan Sukamakmur. Selain upaya dari Pemkab setempat, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif menggelar gerakan bersih, indah, sehat, dan aman demi memulihkan pariwisata di daerah setempat. Direktur Pengadilan Kebijakan Strategis Kemenparekraf Hasan Abud mengharapkan industri pariwisata bisa aktif kembali berjalan dengan normal, tentunya juga dengan menerapkan protokol kesehatan. Begitu, Dinar. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dira, Sarah, dan Anissa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak sekolah yang menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Namun tidak dengan Kota Kediri yang belum mengizinkan sekolahnya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sudah terhubung dengan kami reporter Faradila Rahmawati yang sudah berada di Kota Kediri untuk menyampaikan laporannya. Silakan Dila. Baik, terima kasih Dinar. Saat ini saya telah berada di salah satu kawasan sekolah negeri di Kota Kediri. Seperti yang kita ketahui, sejak 7 bulan yang lalu COVID-19 telah berada di Indonesia. Seluruh sekolah negeri di Kota Kediri tidak diizinkan melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka baik dari tingkat TK maupun SMP. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dr. Ahmad Khotib, menegaskan belum mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka baik sekolah formal maupun non-formal. Meskipun Kediri sempat memasuki zona kuning di mana bisa melakukan kegiatan belajar secara langsung, namun saat ini telah kembali menjadi zona oranye. Hal tersebut membuat gugus tugas masih mengkhawatirkan keadaan para murid apabila melakukan pembelajaran secara tatap muka. Adapun syarat melakukan kegiatan belajar mengajar dalam surat keputusan bersama oleh para menteri, yang pertama, daerah harus berzona kuning dan stabil, yang kedua, mendapat persetujuan wali murid, dan yang ketiga, melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dr. Khotib pun menjelaskan penyebaran COVID-19 di Kediri masih terus meningkat. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan mempertimbangkan untuk mengeluarkan izin melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan hingga saat ini gugus tugas akan terus memantau seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk tidak melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faradila untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional, sektor pertanian di Kota Cilacap tetap produktif meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pertanian Kota Cilacap tahun ini mengoptimalkan 3 program di sektor pertanian. Dan kali ini sudah terhubung dengan rekan kami, Kaila di Pesawahan Desa Gelempang untuk menyampaikan laporannya. Silakan Kaila. Terima kasih Dinar. Saat ini saya sedang berada di daerah Pesawahan, Desa Gelempang, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap, yang saat ini sedang berlangsung musim tanam padi. Dinas Pertanian Cilacap tahun ini optimalkan 3 sektor pertanian, yaitu dalam penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi yang akan berlaku bulan September 2020. Meski demikian, di lapangan masih dihadakan sejumlah persoalan, mulai dari petani belum memiliki kartu tani, adanya kartu tani tidak aktif, dan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi khususnya jenis urea dan SP36. Sementara itu, program lain yang dioptimalkan adalah penyertifikatan tanah aset milik atau dalam penguasaan Pemkab Cilacap.
Hingga bulan Agustus 2020 telah dilakukan pemasangan patok sementara sebanyak 936 titik bangunan berupa jaringan irigasi, sumber pertanian, parit, jalan usaha tani, dan balai penyuluh pertanian. Sedangkan untuk program asuransi usaha tani padi atau OTP, pembiayaan terbagi dalam dua kategori, yakni dari APBN atau OTP Mandiri dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk OTP Mandiri, petani hanya menanggung 20% dari total premi 180.000 per hektar per musim tanam, yakni 36.000. Sedangkan sisanya 144.000 adalah subsidi dari pemerintah. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke Dinar di studio. Baik, terima kasih Kaila untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki hari ke-23 Perwira Seksi Teritorial Kodim Pati, Kapten Infanteri Kusmianto optimis program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2020 dapat selesai sesuai target. Telah terhubung dengan rekan kami Andi yang berada di Desa Payak, Kecamatan Sluak. Silakan laporannya Andi. Terima kasih Dinar. Pemirsa, TMMD tahap 3 Kabupaten Pati dilaksanakan di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, dan Desa Payak, Kecamatan Tulua. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati bersama Dandim Pati ini dimulai pada pukul 07.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya telah bersama dengan Perwira Seksi Teritorial Kodim Pati, Kapten INF Kusmianto. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mas, selamat sore. Baik Pak, saya ingin bertanya sedikit tentang progres TMMD tahap 3 ini. Bagaimana progres perbaikan jalan di kedua desa ini Pak? Baik, kalau untuk pembangunan di jalan Desa Situluhur ya, itu sasarannya sudah hampir mencapai 73%, yaitu dari 1.000 meter targetnya itu kita sudah mengerjakan sekitaran 730 meter ya, berarti itu 73%. Nah, dan untuk Desa Payak ini, sasaran pokoknya pengaspalan jalan itu sekitaran 947 meter. Dan kita sudah mengerjakan 798 meter, itu berarti kita sudah mengerjakan hampir 80%-nya ya, begitu Mas. Oke, bagaimana dengan RTLH, pembangunan rehab RTLH ke warga kedua desa ini bagaimana Pak? Baik, untuk pembangunan rumah rehab RTLH itu sendiri ada 4 rumah ya masing-masing. Masing-masingnya ada 2. Yang pertama itu di Desa Situluhur ada Bapak Permo itu di RT 2 dan RW 3 ya kalau nggak salah, sama Bapak Samijo yang ada di RT 4 RW 4 juga. Nah, pembangunannya ini sudah mencapai hampir 85%, jadi memang sudah mau selesai. Dan sedangkan di Desa Payak ini ada Bapak Wartoyo, dia di RT 14 RW 5 dan juga Bapak Sulikan RT 19 dan RW 6. Pembangunannya ini juga sudah sampai 80% begitu Mas. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, TMMD kali ini untuk mengurangi COVID-19 hanya dilakukan 2 kegiatan yang bersifat non-fisik saja, yaitu KB Kesehatan dan pembekalan paham radikalisme kepada masyarakat. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Pati, kembali ke studio Dinar. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Dinarul Zaki dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.